Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifki Firmansyah dengan NIM 211103333. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh dosen Arisdianto untuk menjelaskan materi tentang pembobolan atau peretasan data oleh hacker. Sebelum ke sana, kita harus tahu dulu eh, apa itu keamanan data. Karena keamanan data ini berhubungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan data terlebih dahulu. Keamanan data atau data security adalah praktik melindungi data dan informasi digital dari akses ilegal, penyalahgunaan, atau pencurian di seluruh jaringan dan sistem yang digunakan. Data security atau keamanan data mencakup setiap aspek keamanan informasi, mulai dari keamanan fisik, perangkat keras, dan perangkat penyimpanan hingga kontrol administratif dan akses, serta keamanan logis aplikasi, perangkat lunak, kebijakan, dan prosedur organisasi. Kemudian di keamanan data ini juga ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada enkripsi atau encryption, yaitu algoritma komputer mengubah karakter teks menjadi format yang tidak dapat dibaca melalui kunci enkripsi, dan hanya pengguna tersebut yang berwenang dengan kunci sesuai yang dapat membuka dan mengakses informasi tersebut. Berbagai macam data dan informasi, mulai dari berkas, data, dan database hingga komunikasi, email dapat dan harus dienkripsi untuk menjaga keamanannya. Kemudian yang kedua ada kontrol akses. Kontrol akses ini eh, jenis tindakan data security ini bekerja dengan cara membatasi akses baik yang fisik maupun digital ke dalam sistem jaringan dan data penting. Salah satu prakteknya adalah dengan memastikan bahwa semua komputer dan perangkat dilindungi dengan mandatory login and try, dan ruangan data atau fisik hanya dapat dimasuki oleh karyawan yang bersangkutan atau yang berwenang. Yang ketiga ada autentikasi atau authentication. Mirip dengan kontrol akses, tetapi autentikasi merujuk pada proses identifikasi pengguna secara akurat sebelum mereka memiliki akses ke dalam sebuah sistem, jaringan, atau data. Praktik dari jenis keamanan data ini biasanya mencakup hal-hal seperti wajib memasukkan kata sandi, nomor PIN, token keamanan, kartu gesek, atau biometrik. Kemudian yang keempat ada pencadangan dan pemulihan, backup atau recovery. Pencadangan dan pemulihan merupakan jenis keamanan data yang wajib sekali dilakukan. Hal ini diperlukan karena jika sampai terjadi kegagalan sistem, bencana, kerusakan data, atau kebocoran data, Anda masih dapat mengakses dan menggunakan data dengan normal. Anda dapat melakukan penyalinan data dan menyimpannya di dalam tempat terpisah seperti cloud, agar mudah ketika hendak dipulihkan. Kemudian yang kelima ada penghapusan data atau data erasure. Penghapusan data yang sudah tidak terpakai dengan benar dan teratur. Data erasure adalah jenis keamanan data yang menggunakan perangkat lunak untuk melakukan override data pada perangkat penyimpanan agar tidak dapat dipulihkan kembali. Hal ini dapat mencegah terjadinya kebocoran dan penyalahgunaan data. Kemudian di sini yang keenam ada penyamaran data atau data masking. Dengan menggunakan perangkat lunak penyamaran data, informasi dapat disembunyikan dengan menyembunyikan huruf dan angka di dalam data dengan karakter proxy. Jenis keamanan data ini dapat menutupi informasi sensitif secara efektif. Bahkan jika pihak ilegal memperoleh akses ke data tersebut, ketika pengguna yang berwenang mengakses data tersebut, huruf dan angkanya akan kembali menjadi normal.
Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh ada ketahanan data atau data resiliensi. Penerapan keamanan data yang baik berarti sistem yang digunakan dapat bertahan atau pulih dari berbagai macam masalah. Penerapan data resiliensi sangat berguna agar data dan informasi dapat tetap bertahan walaupun terjadi kegagalan seperti pemadaman listrik atau bencana alam. Dari yang saya jelaskan di atas itu adalah jenis-jenis dari data security atau keamanan data. Kemudian apa sih manfaat dari keamanan data tersebut? Saya akan jelaskan kembali. Di sini ada 3 poin manfaat dari keamanan data tersebut. Yang pertama, melindungi data, yaitu manfaat utama yang dapat dirasakan ketika penerapan data security adalah data, baik itu milik perusahaan maupun konsumen, dapat terlindungi dari serangan cyber dan kejahatan sejenisnya. Dengan begitu, berbagai macam ancaman dan risiko digital yang kemungkinan dihadapi dapat dihindari dan atau dihadapi dengan baik. Yang kedua, menjaga produktivitas perusahaan. Ketika terjadi serangan cyber, biasanya aktivitas operasional perusahaan akan terganggu. Namun, jika perusahaan menerapkan data security dengan baik dan benar, hal tersebut dapat ditanggulangi dengan baik. Dapat mengetahui dengan jelas apa yang harus dilakukan ketika terjadi serangan cyber. Dengan begitu, aktivitas operasional perusahaan dapat tetap berjalan dengan normal. Kemudian, poin ketiga adalah mencegah serangan cyber. Banyak sekali serangan cyber yang dapat terjadi seperti spyware, adware, dan masih banyak lagi. Dengan menerapkan data security yang baik dan benar, segala macam serangan cyber dapat dicegah. Sekalipun serangan cyber sudah terjadi, perusahaan dapat menghadapinya dengan baik dan tidak akan mengganggu aktivitas operasional perusahaan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang peretasan itu sendiri apa atau yang disebut juga dengan hacker. Hacker adalah seorang yang ahli dalam bidang komputer, jaringan, atau keterampilan lain untuk mengatasi masalah teknis. Dalam bahasa Indonesia, arti hacker itu adalah peretas. Hacker menggunakan keterampilan teknis untuk mengeksploitasi pertahanan keamanan cyber. Hacker juga mempunyai pengertian seseorang yang ahli berkomputer dan mempunyai ketertarikan atau keingintahuan yang sangat besar terhadap keamanan dan pertahanan sistem komputer. Dan hacker tentunya mempunyai kemampuan yang dalam membuat perangkat lunak atau software developer. Peretasan mengacu pada aktivitas yang berupa mengakses secara ilegal perangkat digital seperti komputer, smartphone, tablet, dan bahkan seluruh jaringan. Tujuan hacker ini adalah seringkali untuk mendapatkan akses tidak sah ke komputer, ke jaringan, ke sistem komputasi, perangkat seluler, atau sistem. Hal ini justru akan menimbulkan kerugian bagi pengguna dan termasuk dalam tindakan cybercrime atau kejahatan cyber. Baik, di sini saya akan menjelaskan inti dari materi ini, yaitu kasus-kasus peretasan atau pembobolan data yang pernah terjadi. Kasus yang pertama adalah info nyeleneh pada situs KPU pada tahun 2004. Tahun 2004 menjadi momen pertama Indonesia mengadakan pemilu. Tim IT Komisi Pemilihan Umum atau KPU meluncurkan situs KPU yang bernilai 152 miliar dan digadang-gadang mustahil dihack. Tak disangka, pernyataan tersebut justru menantang hacker bernama Exnuser atau Dani Firmansyah untuk membobol situs tersebut. Awalnya, Exnuser mencoba meretas dengan melakukan XSS atau cross-site scripting, yaitu menyuntikkan kode berbahaya ke website KPU.
Karena gagal, Exnuser pun mencoba spoofing, yaitu mengalihkan IP website sehingga dia bisa merebut kendali situs. Serangan Exnuser sukses dan memungkinkan melakukan SQL injection atau manipulasi query SQL. Akibatnya, hacker asal Jogja ini bisa memodifikasi halaman web dan mengubah informasi pada situs KPU. Nama partai, misalnya perubahan menjadi Partai Sioyo, Partai Kolor Ijo, Partai Dibenerin Dulu Webnya, dan sebagainya. Bahkan, Exnuser juga sempat berniat mengubah hasil perolehan suara namun gagal. Kemudian ada kasus yang kedua, pembobolan data tersebut, yaitu penyerangan situs nuklir Iran oleh Amerika Serikat. Di tahun 2006 silam, Presiden Amerika Serikat yaitu George W. Bush sedang geram sekaligus gelisah terhadap upaya Iran dalam memperkaya diri dengan uranium. Negara di Asia Barat tersebut bahkan berencana untuk mengembangkan roket nuklir sendiri. Karena itu, Bush sedang sibuk dalam berbagai hal seperti Perang Irak dan agresi militer Amerika Serikat di Timur Tengah yang juga melibatkan Israel. Akhirnya, Amerika Serikat memberi peringatan terhadap Iran dengan senjata yang tentu lebih canggih dari nuklir, yaitu cyber. Sebuah senjata cyber yang mempunyai kode Olympic Games lalu diganti menjadi Stuxnet. Ini dirancang oleh para peneliti keamanan komputer untuk membobol pertahanan nuklir Iran. Kode tersebut akhirnya bisa masuk ke fasilitas nuklir Iran, bahkan bisa merusak sistem kontrol nuklirnya secara spesifik. Caranya adalah dengan mengatur kecepatan sentrifugal yang menjadi kunci dari pengembangan nuklir tersebut. Ketika kecepatannya dipercepat atau diperlambat, lama-kelamaan sistem akan tak terkontrol dan rusak dengan sendirinya. Hal ini terjadi dalam 13 hari setelah peretasan. Iran sendiri tak pernah mengakui hal ini, di mana kambing hitam kerusakan sistem nuklir tersebut ditunjukkan ke ilmuwan dan insinyur yang bekerja di proyek tersebut. Hal ini awalnya memang tak disadari oleh Iran karena saking canggihnya peretasan ini. Setitik jejak pun sama sekali tak tertinggal. Jangankan Iran, Liam Olmurcu, direktur dari Symantec, menyatakan bahwa hal seperti ini tak pernah terjadi sebelumnya. Kemudian, kasus peretasan terakhir yang dicantumkan di materi ini adalah pembobolan Estonia. Pembobolan besar-besaran terjadi di Estonia pada April 2007 silam. Peretasan yang terjadi di berbagai website pemerintahan Estonia ini membuat beberapa website mati total. Bahkan para hacker menghapus website dari sang presiden, para menteri, dan para anggota parlemen. Peretasan ini juga terjadi di sektor finansial dan juga situs-situs media di Estonia. Kejadian ini berlangsung dalam 21 hari, di mana Estonia harus menjalani hidup tanpa internet dalam jangka waktu tersebut. Saking masifnya, kejadian ini dijuluki Web War One, sebuah plesetan dari World War One. Hal ini terjadi diduga karena pemerintahan Estonia memutuskan untuk menurunkan sebuah patung dari era Soviet dari ibu kota negara di Eropa Utara tersebut, Tallinn. Estonia menuduh Rusia sebagai otak di balik kejahatan teknologi ini, meski ternyata akhirnya diketahui bahwa orang Rusia lah yang memotong koneksi Estonia dari dunia luar dengan memutus internetnya. Ternyata sang hacker tidak disponsori oleh pemerintah Rusia. Meski demikian, peretasan ini tetap jadi perhatian dunia, di mana belum pernah terjadi peretasan sebuah negara yang merusak segala aspek digital dalam satu negara. Pemerintahan Estonia yang sejak awal sudah membuat berbagai aksi untuk melawan hal ini,
akhirnya mengalokasi uang negara secara besar-besaran untuk keamanan cyber di Estonia. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.